Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gaifu. Nah, sekarang Gaifu ya. Gaifu adalah Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. Bapak Ibu sekalian, tema kita kali ini adalah pahala tidak membuat orang masuk surga. Ya. Dari sejak manusia pertama Adam sampai kelak kiamat, tidak pernah ada pahala dan perbuatan baik bisa bikin orang masuk surga. Sejak Adam, sudah ada kitab kehidupan milik Yesus. Ya, silakan dibaca di Wahyu 13 ayat 8 dan Wahyu 17 ayat 8. Ya. Jadi kitab kehidupan itu milik Yesus Allah. Itu sudah ada. Nah, syarat pertama orang bisa masuk surga adalah namamu, ya, nama kita harus tertulis dalam kitab kehidupan itu. Ya. Wahyu 20 ayat 14-15. Wahyu 21 ayat 27. Saya bacakan ya. Wahyu 21 ya. Ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ya, jadi kitab kehidupan milik anak domba. Yang namanya tertulis itu yang masuk surga. Yang namanya tidak tertulis binasa. Ya, itu syaratnya harus tertulis. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah iman. Ya. Iman kepada siapa? Iman kepada Yahweh, yaitu Yesus Roh. Itu era Adam sampai Malaki. Ya. Era dalam perjanjian lama. Galatia 3 ayat 11. Ibrani 11 ayat 1-40. Nah, untuk masa perjanjian baru, maka beriman itu mutlak harus kepada Yesus. Ya, terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Iman pada Bapa nggak berguna. Nggak ada di Alkitab. Iman pada Tritunggal nggak laku. Nggak ada di Alkitab. Iman itu kepada Yesus. Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 15. Harus memakai ayat Alkitab, ya, jangan ngarang-ngarang bebas. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ini kata Paulus kepada Timotius, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tidak ada iman kepada Bapa atau kepada Allah Tritunggal. Jelas kan? Pakai ayat Alkitab. Ya. Jadi selamat itu harus beriman kepada Kristus Yesus. Lalu ya, setelah kita beriman kepada Yesus Kristus, kita lihat ada perbuatan baik, ya, ada pahala. Itu gunanya untuk apa? Ya, perbuatan baik dan pahala itu. Nah, tergantung. Kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, maka Allah itu sendiri, ya, Yesus Kristus itu sendiri akan menyiapkan perbuatan baik dengan settingannya. Ya, dengan bahasa yang sederhana, Allah
akan men-setting kita dengan perbuatan baik. Ya. Dia. Nah, perbuatan baik inilah yang diperhitungkan oleh Allah. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 17-nya, ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Beda bukan? Kalau iman kepada Yesus, maka Yesus sendiri yang akan menyiapkan perbuatan baik itu. Tetapi kalau beriman kepada yang lain, maka perbuatan baik itu adalah settingan diri sendiri. Contohnya, ayo sini kumpulin orang nih ya. Ayo sini, kamu masuk ikut gereja saya. Nanti saya kasih mie instan. Begitu kan? Sehingga orang-orang di luar Kristen mengatakan, oh begitu caranya mengkristenisasi dengan memberikan mie instan kepada orang-orang. Itu kalau perbuatan baik itu settingan sendiri. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Yesus. Tetapi kalau beriman kepada Yesus, maka Yesus sendiri yang akan menyiapkan perbuatan baik itu. Nggak perlu pakai mie instan, nggak perlu pakai sembako. Orang akan datang ya, mencari kebenaran, yaitu firman Allah. Mencari jawaban atas masalahnya. Itu perbuatan baik yang settingan Allah. Ya. Itu yang diperhitungkan. Jadi perbuatan baik manusia sama sekali tidak berguna dan tidak diperhitungkan. Ya. Orang yang tidak percaya Yesus, ya, perbuatan baiknya pasti settingan Allah. Seperti tadi, ngajak orang masuk jadi jemaat, ngasih sembako. Ya kan? Ngasih mie instan. Apaan seperti itu? Akhirnya apa? Mencoreng kekristenan. Itu. Akhirnya orang negatif terhadap Kristen. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu, settingan sendiri, itu pasti kalau mati itu ke alam maut. Nah, sekarang kita lihat pahala dan perbuatan baik. Apapun yang dilakukan manusia, kalau tidak beriman pada Yesus, maka perbuatan baiknya itu tidak berguna. Ya. Bagi orang beriman pada Yesus, perbuatan baiknya itu pasti settingan Allah. Pasti berguna. Kelak, nah ini, ditukar mahkota. Ya. Itu yang perbuatan baik settingan Allah itu nanti kelak ya, ditukar dengan mahkota. Ya, dalam Matius 25 ayat 34. Matius 16 ayat 27 ya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu ditukar dengan mahkota. Jadi beriman dulu kepada Yesus, nanti Yesus yang siapkan perbuatan baik itu. Nah, itu nanti pahala ya ditukar dengan mahkota. Itu urutannya. Tetapi kalau tidak beriman kepada Yesus, maka dia akan men-setting perbuatannya dan tidak akan berguna pahalanya. Tidak guna. Nah, Yakobus 2 ayat 26. Iman harus disertai perbuatan. Itu benar. Yakobus bukannya menentang Paulus, tetapi dia melengkapi. Ya, iman harus disertai perbuatan.
Iman kepada siapa? Iman kepada Allah yang benar. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Beriman kepada Yesus Kristus. Iman harus disertai perbuatan. Nah, perbuatannya itu perbuatan settingan Allah. Jadi ayat-ayat ini tidak berbenturan. Ya. Yang berbenturan adalah pemahaman para pendeta Tritunggal di luar sana dan juga para romo. Ya. Tidak ada satupun ayat-ayat Alkitab yang bertabrakan. Ya. Jadi itu maksudnya, ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kenapa? Kalau iman tidak kepada Yesus, ya perbuatannya itu tadi, mati. Ya kan? Tanpa perbuatan mati. Tetapi kalau iman kepada Yesus harus disertai perbuatan, yaitu settingan Allah. Amin. Jadi orang yang tidak beriman pada Yesus mustahil punya perbuatan baik settingan Allah. Paling-paling yaitu perbuatan reka-reka sendiri, settingan sendiri. Meskipun kelihatannya ya agamis, ya, rohaniawan, agamawan. Tetapi kalau perbuatannya itu hasil settingan sendiri, nggak ada gunanya. Ya, jadi kalau beriman kepada Bapa, beriman kepada Allah Tritunggal, kepada Allah segitiga, kepada Allah bulat-bulat itu, ya, itu perbuatannya pasti hasil settingan sendiri, nggak ada gunanya. Itu capek-capek nggak ada gunanya, ya kan? Tidak pernah ada pahala ya bisa bikin orang masuk surga. Ya, perbuatan baikmu ansless. Ya, kalau tidak beriman kepada Tuhan Allah satu-satunya. Jadi kalau tidak beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah satu-satunya, percuma perbuatan baikmu. Ya, iman pada Bapa nggak laku. Iman pada Tritunggal nggak ada gunanya. Ya, iman pada Allah segitiga jurusan neraka. Iman pada Allah bunder-bunder tuh, ya, itu atau Allah lain yang bukan-bukan itu jurusan lautan api alias neraka. Amin. Beriman harus kepada Kristus Yesus. Dia adalah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.